Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Untuk meningkatkan kerinduan menuju tempat yang akan kita upayakan dengan tampilan sehat dan rohani sehat, maka ini adalah sekarang ini langsung lah, siaran langsung tuh di bawah. Jam berapa tuh? Jam 6.23. Jadi di sana sekarang jam 6.23, masih pagi, baru selesai sholat subuh berarti. Nah, kondisi sekarang seperti ini, kosong. Tapi nanti kalau sudah tiba waktunya, sungguh jauh berbeda. Ini untuk di atas ini yang bulat adalah khusus sebetulnya perjalanan untuk tawaf yang pakai roda. Tapi karena sedang kosong sekarang, banyak orang yang jalan kaki di atas. Tapi kalau nanti sudah padat, nggak boleh lagi ada pejalan kaki di atas, sebab khusus untuk yang pakai roda, agar tidak ada yang roda di bawah. Kalau pokoknya dibiarkan roda di bawah akan mengganggu, maka roda di atas, kemudian pejalan kaki di bawah. Untuk saat ini memang baru satu lantai yang digunakan, sehingga cukup padat. Kalau sekiranya tidak dibatasi, maka dapat kita pahami kalau kuota dikurangi, berarti ibu-ibu bapak sekarang ini adalah perwakilan, masing-masing perwakilan 1.200 orang. Masing-masing ini mewakili bangsa Indonesia sejumlah 1.200. Kalau waktu yang lain 1 berbanding 1.000, sekarang waktunya adalah yang dikurangi, berarti 1 orang berbanding 1 berbanding 1.200. Cukup besar karunia yang Allah limpahkan kepada bapak dan ibu yang akan meraih ya perjalanan nikmat ibadah pada tahun ini. Insya Allah untuk sekarang ya kita kembali kajian sekilas, dan nanti yang kurang-kurang rincinya bisa dibuka dalam buku ini. Mohon maaf, buku ini buku sementahun ya. Jadi Magdis itu sudah menerbitkan buku sejak angkatan yang lama sampai kemarin, dan karena memang kondisi di sana juga sudah ada perubahan, maka bukunya juga ada sedikit perubahan. Namun untuk dicetak ulang masih perlu waktu, maka dengan demikian ini adalah fotokopian, sehingga kualitasnya ya sangat sederhana. Tapi insya Allah manakala sudah dicetak baik, nanti pulang dari haji pemanya perlu ya tinggal datang aja ke Magdis. Ini adalah untuk sementahun aja di tahun ini, bukan sementara ya. Ya, sementahun tahun ini yang dibikin hanya ini, dan ada penambahan dan ada pengurangan dari buku yang lama. Di sini diungkap ada tentang masalah, karena banyak sekali orang bertanya tentang menghajikan orang lain, bagaimana dasar-dasarnya. Sekarang sudah saya masukkan di sini agak lengkap, hadisnya cukup banyak, tetapi perlu dipahami bahwa menghajikan orang lain jangan dihubung-hubungkan dengan pembahasan pahala, tetapi memenuhi kewajiban. Kalau sudah dihubung-hubungkan kepada pahala, akan dibentrokkan dengan ayat Al-Quran dan juga hadis yang lain. Sebab dipahami menghajikan orang lain, dipahami seakan-akan memberi pahala kepada yang sudah meninggal, padahal bukan begitu. Hadis berbunyi, pada waktu Rasulullah SAW, nanti dibaca silahkan. Pada waktu Rasulullah SAW sedang berada di satu tempat, datanglah Fadl. Ini adalah seorang pemuda yang punya wajah tampan, Fadl ini. Kemudian sedang bersama Rasulullah, Fadl, tiba-tiba datang seorang wanita yang juga saya alhamdulillah tidak melihatnya. Wanita itu cantik katanya. Kenapa kalau melihatnya? Ya, aku terpikir itu.
Nah, wanita itu cantik dan melihat fadl melihat wanita, sehingga saling tumpang pandangan, bertemu pandangan, dan oleh Rasulullah fadl dipegang dagunya langsung diputar ke arah yang lain. Dapat dibayangkan, di sini Rasul, di sini fadl melihat wanita, langsung oleh Rasulullah dipegang dagunya langsung diputar. Sana lihat, jangan ke situ gitu kan. Maka wanita langsung menghadap kepada Rasulullah, dan si wanita berkata, "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah lanjut usia, sudah tidak mungkin lagi bisa melakukan perjalanan ibadat haji. Mungkinkah kalau aku niat haji tahun ini atas nama orang tuaku?" Berarti si wanita ini sudah haji sebelumnya. Maka Rasulullah bersabda, "Lakukanlah." Jadi ini adalah menghajikan orang yang sudah tidak sanggup secara kendaraan. Maklum pada waktu itu belum ada ambulan kan. Jadi yang sakit separah bagaimanapun hanya mengandalkan unta dan himar, jelas sangat susah. Untuk sekarang ya sudah ada ambulan, dan sekarang bisa naik kuda, kudanya yang pakai AC. Kalau dulu kan kudanya belum ada yang pakai AC. Nah, kemudian datang lagi seorang wanita juga menghadap kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibuku bernazar ingin ibadat haji, belum sempat memenuhi nazarnya, keburu dijemput ajal. Apakah boleh aku niat haji atas nama beliau?" Rasul bersabda, "Bukankah kalau dia punya utang kamu yang bayar?" "Iya." "Nah, bayarlah utang kepada Allah." Jadi dihubungkan dengan utang. Nah, dengan ada dihubungkan kepada utang, maka menghajikan orang lain itu adalah membayar utang, bukan ngasih pahala. Kalau saya meninggal masih punya utang, dibayar oleh ahli waris, yang dapat pahala ya ahli waris yang membayar utang saya. Atau pemainnya bukan ahli waris tetapi teman. Kalau salah seorang ibu pemainnya punya utang, dibayar oleh temannya, maka yang dapat pahala yang membayar, bukan yang dibayarin. Demikianlah sebetulnya menghajikan orang lain. Jadi ketika seorang anak punya harta, ingat orang tuanya belum ibadat haji, maka anaknya ingin menyayangi orang tua, maka dia langsung berjuang untuk mengumpulkan harta dan dia berangkat haji. Kalau dia sudah haji untuk dirinya, bisa langsung dia yang menghajikan orang tuanya. Tapi kalau dia sendiri belum beribadat haji, tentunya meminta bantuan kepada yang lain yang sudah pernah ibadat haji. Tentu kembali lagi kepada yang tadi, bukan memberi pahala. Tidak ada pindah pahala dalam al-Islam. Yang ada mengurangi beban. Dan ini sangat erat hubungannya juga dengan ibadah saum. Saum juga sekarang ini menjelang bulan Ramadan, manakala ada tetangga yang ditinggal wafat oleh seorang yang masih punya utang saum, maka utang saum yang sudah meninggal bisa dibayar oleh keluarganya dengan saumnya sendiri, dengan saum qadha, mengqadha yang sudah dilewati oleh orang yang meninggal, tidak dengan fidyah. Kalau tidak mampu qadha baru fidyah. Baik dengan harta ataupun dengan ibadah saum, tentunya tidak berbicara tentang masalah pahala, tapi sama adalah mengurangi beban di hadapan Allah nanti. Itu maknanya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Kalau haji kan waktunya pasti, tempatnya pasti. Kita tidak bisa tawaf di Pasar Baru, harus tetap di sana di Masjidil Haram. Oleh karena itu tidak bisa dikurangi. Yang namanya ibadat haji seperti itulah. Rukun-rukunnya nggak bisa dikurangi, syaratnya tidak bisa dikurangi. Tapi kalau sholat tidak bisa sambil berdiri, kan boleh duduk. Gak duduk dia berbaring, gak berbaring terlentang pun tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Bagaimana kalau nggak ingat-ingat, gak sadar-sadar, hilang kewajiban apapun kalau memang orang tidak sadar. Bukan cuma sholat, yang lainnya pun hilang kewajiban. Jadi rukun Islam saya sebutkan dalam buku ini ada 5. Itu yang masing-masing 5 itu punya karakter yang berbeda. Syahadat sangat ringan, maka tidak ada alasan untuk dikurangi. Sudah seringan-ringannya syahadat itu.
menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, jangan dikosor syahadat. Kalau salat kan bisa dikosor, yang 4 jadi 2, syahadat jangan dikosor. Sudah segitu, nggak bisa diwakili kalau syahadat, karena paling ringan. Oleh karena itu yang tidak syahadat udah kafir, kan begitu. Setelahnya syahadat ada sholat. Sholat juga diperingan bagi yang tidak mampu berdiri sesuai kemampuan, bagi yang tidak bisa menghadap kiblat, ke hadapan mana saja. Makanya nanti di pesawat sudah dibahas belum ya? Ibadah di pesawat sudah. Ya sudah, ada yang belum, tergantung hadirnya. Iya, tergantung kehadiran lah kalau begitu. Nah, ibadah di pesawat kan, mungkin kalau kita sedang menuju ke Mekah, boleh jadi pesawat sedang menghadap ke sana. Tapi kalau lagi pulang, pesawat membelakangi Ka'bah kan, ya udah laksanakan sholat sesuai kemampuan. Bukan sengaja membelakangi Ka'bah, tetapi mengarahnya yang kita sedang tuju seperti itu. Jadi ini tidak bisa dipaksa-paksakan. Kemarin memang saya waktu pulang umroh yang terakhir kemarin, pesawat Saudia ada, karena saya kebagian kursi di belakang, ternyata ada ruang sholat cukup untuk bertiga. Ya udah, saya sholat sambil berdiri. Pertama kali saya sholat sambil berdiri di pesawat kemarin saja, karena memang pesawat Saudi ada musolanya gitu. Biasa-biasa nggak pernah ada. Nah, kemarin itu sebetulnya itu bukan musola, tempat ganti pakaian buat pramugari itu. saya pakai sholat gitu ya, nikmat kemarin itu. Jadi sholat sesuai dengan kondisi, makanya tidak ada alasan untuk ditinggal. Zakat tidak diwajibkan hanya untuk orang kaya, kan orang miskin juga wajib zakat. Cuma zakat sesuai dengan orang miskin, zakat fitrah. Semuanya harus termasuk golongan yang menzakatkan dirinya atau melakukan zakat. Karena sifat Islam adalah suka ibadah, sholat, suka zakat. Nah, ukuran zakat beda-beda tergantung kemampuan. Tetapi kalau ukuran saum nggak ada perbedaan. Yang kaya, yang miskin, tetap saumnya jangan kurang dari 1 bulan, dan jangan juga lebih. Saya mau saum itu dilebihi saja sehari, sehingga orang lain Idul Fitri saya mau masih saum, nggak benar. Atau saya saum 1 hari sebelum Ramadan, juga tidak benar. Rasul bersabda, la tuqaddim Ramadan biyaumin aw yaumaini, bisaumi yaumin aw yaumaini. Kamu jangan mendahului Ramadan dengan saum 1 hari atau 2 hari, tidak boleh. Jadi semua sama, ukuran saum sama. Makanya ketika tidak mampu pada waktu bulan Ramadan, wajib qadha. Tidak mampu mengqadha, wajib fidyah. Belum sempat mengqadha, keburu meninggal, sudah bayar sama orang yang masih hidup. Haji lebih lagi. Semua rukun yang 5 ada pada haji. Syahadatnya jelas waktu talbiyah terus-terusan diulang-ulang. Sholatnya sudah otomatis. Saumnya kan menahan diri. Pada waktu haji, ihram sekian banyak ditahan. Wangi-wangian ditahan, potong kuku, potong gigi. Potong kuku, potong rambut, kan ditahan semuanya. Tidak boleh. Semua sekian banyak yang biasa boleh, sekarang tidak boleh. Kalau saum tidak boleh makan dan minum. Kalau waktu ihram tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh potong rambut, potong kuku, tidak boleh juga berpakaian tertentu buat kaum pria. Itu semuanya adalah merupakan bukti al-imsak, menahan kayak saum. Oleh karena itu, maka lebih berat lagi ibadah haji ini di atas semua rukun yang tadi. Lebih lagi, waktunya tidak bisa digeser, tempatnya tidak bisa dirubah. Makanya paling berat. Oleh karena itu ada aturan. Bagaimana sekarang orang berbisnis usia 20 tahun bisnisnya maju, usia 25, 30 semakin maju, sudah punya mobil 5, belum di ibadat haji. Nantilah usia 35, pas usia 34 bangkrut usahanya, sehingga dia sampai miskin, sampai dia meninggal dalam keadaan miskin. Apakah dia dipandang tidak mampu? Bukan tidak mampu, dia tidak sempat memanfaatkan kemampuan. Berutang dong kepada Allah. Nah, ketika dia punya anak, mau nolong orang tuanya. Saya tahu ayah saya dulu pernah bisnis, pernah maju, pernah punya uang banyak, tapi tidak sempat dia gunakan untuk haji. Saya kasihan, udahlah saya akan menghajikan dia.
Tentunya itu adalah merupakan bukti kesayangan kepada orang tua. Nah, dalam hal ini banyak orang memahami masalah menghajikan orang lain itu dipandang berlawanan dengan Al-Quran. Bahkan ada pernyataan hadis ini walaupun sahih katanya sanadnya tapi dhaif matanya. Walaupun sahih jalurnya tetapi isinya dhaif. Saya sungguh kaget menemukan satu buku karangan orang Indonesia yang mengatakan ada hadis dhaifus sanad dhaiful matan sahihus sanad. Sanadnya adalah bagus tapi matanya adalah dhaif. Saya terkejut. Ukurannya apa kalau mengukur matan? Kok bisa sampai dikatakan lemah? Kalau sanad, kalau urutan jujutan itu dianggap lemah, mungkin sekian banyak orang yang memang meriwayatkan ini adalah sahih dan sekian banyak hadis diriwayatkan oleh dia adalah baik. Cuma dia pernah lupa 50 hadis dari 2000, maka yang 1950 itu dianggap dhaif. Dalam hadis begitu tuh. Jadi ada aturannya, ada urutannya, ada ukurannya untuk menilai sanad hadis. Tapi kalau matan nggak bisa. Ini sabda Rasul gak mungkin bertentangan. Boleh jadi yang bertentangan bukan hadis dengan Al-Quran, tapi pemahaman kita terhadap hadis bertentangan dengan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, ini yang saya bahas di awal. Insya Allah nanti dibuka dalil-dalilnya, itu adalah hadisnya sahih. Kemudian juga ditambahkan ke dalam buku ini tentang wanita beribadat haji tanpa mahram. Ada orang yang mengatakan nggak usahlah wanita kalau tanpa mahram nggak usah haji karena haram bepergian tanpa mahram. Itu bepergian untuk apa dulu tanpa mahram haram? Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti engkau akan menyaksikan wanita berangkat dari Hadramaut sendirian naik unta menuju Masjidil Haram, menuju Ka'bah dan tidak ada yang mengganggu di perjalanan. Karena dia ingin tahu. Hadis ini dipahami oleh para ulama bahwa kalau sekiranya keamanan terjamin, silakan berangkat tanpa mahram. Dan sekarang alhamdulillah dia keamanan terjamin, sama saja dengan yang lain-lain. Di pesawat ada ketua rombongan, ada ketua kloter, ada ketua regu. Di sana pengelolaannya sangat luar biasa, nggak ada yang dikhawatirkan kecuali kalau dirinya sendiri yang memang tidak beres gitu. Kalau ruang wanita itu normal, insya Allah tidak ada masalah, sama saja dengan yang bersuami, tidak ada perbedaan. Itu bahkan bukan hanya untuk haji, untuk saat sekarang umroh juga sudah diatur begitu rapi, tanpa mahram pun sudah boleh. Buktinya sekarang mahram cuma sekedar formalitas. Kalau Makdis dapat jamaah umroh, kemudian usianya 40 tahun wanita, secara aturan tertulis harus pakai mahram. Sudah dikirimkan saja ke kedutaan. Di kedutaan dipasang-pasang oleh kedutaan. Kedutaan yang masang bukan kita. Berarti artinya adalah untuk formalitas saja. Karena sekarang sudah terjaga keamanan. Ini sebetulnya perbedaan. Aturan haji sama sekali tidak dibahas tentang mahram. Untuk umroh masih ada pembahasan tentang mahram. Itu sekilas tambahan yang ada dalam buku dan juga ada yang dikurangi sesuai dengan keperluan. Insyaallah kita sekarang akan mempelajari dari perjalanan awal lagi ya. Sekarang kita masih ada di mana nih? Bandung. Iya. Sekarang ini tanggal berapa? Tanggal Rajab sekarang ya. Nanti pas sudah tiba waktunya kita dari Bandung berangkat menuju Bekasi. Di Bekasi tadi sudah dibahas apa saja yang akan dilakukan di Bekasi. Dalam beberapa jam kita akan mendapatkan panggilan untuk segera siap-siap meninggalkan tempat Bekasi, embarkasi menuju Cengkareng. Tanggal berapa belum tahu. Dan setelahnya di Cengkareng ya di Cengkareng ya. Dulu di Halim. Walau alam apakah ada perubahan lagi nggak tahu deh. Dulu sih jadi dulu di Halim kemudian ke Cengkareng. Walau alam sekarang beritanya mana? Halim ya. Oh iya, saya belum ke Halim belum.
Ya, baiklah, ke Halim lagi mungkin. Alhamdulillah ini ada Abdul Halim sini. Halim. Ya, ke Halim lagi. Ya, baik. Yang paling penting ke bandara gitu ya. Nah, menuju bandara, ini band semuanya ya, Bandung, Bekasi, bandara ya. Nah, kita di bandara menunggu beberapa waktu untuk memasuki tempat ruangan tunggu menuju pesawat. Setibanya jadwal pemberangkatan akan dipanggil untuk naik pesawat dan antri karena ini satu kloter cukup banyak.